Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aris Automan. Pada kesempatan kali ini mau berbagi tips yaitu seputar menyetir mobil untuk pemula. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau memperkenalkan panel-panel pada mobil ya, sehingga untuk pemula menjadi lebih tahu dan paham. Oke, seperti apa? Langsung saja ke tutorial. Masuk. Oke teman-teman, langsung saja kita mengenal panel-panel atau tombol-tombol atau handle-handle yang ada pada mobil standar ya khususnya, dan ditujukan kepada pemula. Oke, yang pertama di sini ada kunci kontak ya. Langsung saja kita colok. Bukan saja seperti ini. Ini ada posisi lock, berarti mobil masih kondisi berhenti ya, tidak jalan. Kemudian kalau kita putar ke posisi ACC, berarti ini kondisi beberapa fungsi kelistrikan sudah menyala. Misalkan jam dan audio sudah menyala seperti ini saat posisi di ACC. Kemudian kalau kita putar sekali lagi ke arah on seperti ini, semua fungsi kelistrikan sudah menyala, termasuk power window, electric mirror, dan mesin pun sudah bisa dinyalakan, yaitu dengan cara kita putar sekali lagi kunci kontak ke arah kanan untuk menstarter mobil seperti ini. Nah, mobil sudah menyala ditandai dengan adanya jarum RPM yang naik seperti ini di posisi angka 1, ya ini menunjukkan angka 1000 RPM ya. Dimana di sini skala RPM-nya kali 1000 sampai angka 8, dan di sini adalah skala kecepatan ya sampai 180 km per jam. Kemudian di sini ada indikator bensin ya. Terus di sini ada handrem, ini tandanya handremnya aktif ya. Jadi dia sedang kondisi handrem. Kemudian yang di sebelah sini ada temperatur ya. Temperatur normal biasanya di tengah-tengah ya. Nah, seperti ini normal. Apabila mendekati high di sini berarti ada keabnormalan ya. Oke, di sini ada setir. Nah, setir ini fungsinya untuk mengarahkan roda ya. Jadi kemana roda mau menggelinding, mau lurus apa mau belok, ini fungsi dari setir ya. Kemudian di sini ada tombol sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan ini ada tombol lampu. Untuk yang pertama kalau kita angkat ke atas, ini artinya lampu tembak, lampu jauh, tapi lampu tembak. Kalau kita dorong ke bawah seperti ini lampu jauh tapi terus-terusan ya, dia kondisi jauh terus. Cara mengembalikannya kita tinggal angkat ke tengah seperti ini. Kemudian di sini ada lampu posisi off ya, ini ada titiknya, ini lampunya off. Kalau kita putar sekali, ini adalah lampu kota ya, atau lampu kecil yang di bawah. Kemudian kalau kita putar lagi, ini adalah lampu utama. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada tombol wiper. Nah, ini satu handle ini untuk wiper depan dan wiper belakang ya. Jadi kalau misalnya kita dorong ke atas sekali, ini wiper depan itu menyala sekali. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Saya jauhkan ya. Nah, itu wiper depan sekali. Kemudian kalau kita ke bawah seperti ini, wiper depan nyala terus menerus tapi agak lambat. Nah, seperti itu, agak lambat, jedanya agak lama. Kemudian kalau kita turunin sekali lagi, ini wiper depannya agak cepat. Nah, seperti itu. Kalau kita turunin sekali lagi, very high ini. Nah, seperti itu, sangat cepat sekali. Oke, kita balikin lagi, 1 2 3. Oke. Kemudian kalau kita ingin menyalakan air wiper ya, yaitu wiper depan misalnya, kita tekan atau kita tarik handle ke atas ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini nanti air wiper itu akan mancur ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau yang ini untuk wiper belakang nih. Ini wiper belakang, rear belakang. Ini posisi off. Kalau kita tekan ini berarti on. Terus kalau ingin menyemprotkan air ya tinggal tekan lagi. Nah, ini artinya airnya nyemprot. Nah, seperti ini ya, wipernya menyala plus airnya nyemprot.
Kemudian yang di sini ada namanya power window ya. Di sini ada power window. Ini untuk masing-masing untuk kaca, depan, belakang, kiri, kanan, depan, belakang, kiri. Nah, ini untuk lock. Kemudian untuk lock pengunci ada di sebelah sini. Ini tinggal kita pencet saja ke bawah. Nah, ini mengunci semua ya. Kalau kita tarik ini udah kebuka. Kemudian ini handle untuk membuka pintu seperti ini. Nah, kemudian kita tutup. Oke. Kemudian di sini ada AC. Ini untuk blower atau angin ya. 1 2 3 makin kencang. Nah, seperti itu. Kalau ini untuk suhu, ini off, dan ini semakin ke kanan ini semakin dingin. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada tempat untuk kartu ya. Dan ini untuk tombol hazard. Nah, bila ditekan dia akan menyala hazardnya ya. Kalau kita pencet lagi dia akan mati. Kemudian di sini ada tuas gigi ya, atau tuas persneling. Ini sesuai nomor ya. Ada gigi 1 2 3 4 5. Untuk pengoperasiannya kita tekan kopling. Untuk gigi 1 geser ke kiri, kemudian ke atas. Untuk gigi 2 nya geser ke kiri terus ke bawah. Kemudian untuk gigi 3 tinggal geser ke atas saja. Untuk gigi 4 tinggal geser ke bawah. Gigi 5 ke kanan terus ke atas. Terus untuk gigi mundur ke kanan terus ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada handrem. Ini kondisi handremnya. Kondisinya misalnya seperti ini. Apabila kita ingin mengerem tangan, kita langsung tarik aja ya. Jadi nah, sampai bunyi seperti itu, krek. Kemudian untuk melepasnya kita agak tarik dikit, angkat, kemudian pencet tombolnya baru bisa dilepas seperti ini ya. Oke, kemudian bagian bawah ini ada 3 tuas ya untuk manual dan 2 tuas untuk matic. Yang paling kanan ini adalah gas, yang tengah ini adalah rem, dan yang paling kiri adalah kopling. Sedangkan kalau untuk matic hanya ada gas sama rem saja. Dan di sini ada sabuk pengaman ya. Ini sabuk pengamannya seperti ini. Seperti ini kita tarik. Kita tarik aja seperti ini. Oke, kita masukkan di sini ya. Kita dorong saja sampai masuk seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau membukanya tinggal dipencet kemudian ditarik seperti ini. Memasukkannya ya tinggal didorong seperti ini. Oke, demikian untuk sabuk pengaman ya. Oke, demikianlah sedikit penjelasan atau sekelumit penjelasan dari saya mengenai fungsi panel-panel pada mobil. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.